Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Ramani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu masih terkait kasus UAS Ustadz Abdul Somad yang kemarin heboh dan sekarang juga masih menjadi perbincangan publik ya terkait deportasi ya yang didapati oleh UAS saat mengunjungi Singapura gitu ya. Dan itu alasan-alasan dari Singapura juga sudah disampaikan ya, ternyata juga sebenarnya sudah diklarifikasi oleh UAS sendiri ya sebelumnya, dan alasan-alasan itu sebenarnya sudah lama gitu ya. Dan ini juga ada statement dari UAS ya terkait kasus ini gitu ya, sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Balasan UAS usai dideportase, langsung saja kita bacakan. Balasan UAS usai deportasi, tak perlu belanja ke Singapura. Ustadz Abdul Somad UAS merespon pemerintah Singapura yang melarang dirinya masuk ke negara tersebut. Ia menyerukan agar pengikutnya tak perlu belanja ke Singapura ya. UAS menjelaskan pada awalnya ia berniat mengunjungi Singapura untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut ya. Namun dia justru dideportasi pihak imigrasi Singapura gitu ya. UAS ke Singapura ingin berlibur, akan kunjungi berbagai tempat objek wisata, akan makan, menginap, belanja, mengeluarkan dana untuk kebaikan ekonomi Singapura. Tapi Singapura ternyata tolak UAS ya, tulis UAS dalam unggahan di akun Instagram ya. Profesor tamu di Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam ini lantas menyuruhkan agar masyarakat tak perlu menggunakan uangnya untuk berbelanja ke Singapura. Ia menyarankan agar uang tersebut diwakafkan untuk pembangunan pesantren. Hari ini kita barangkali tidak perlu gunakan uang kita untuk belanja ke Singapura, dananya bisa dialihkan untuk berwakaf bersama UAS, ujarnya. Sebelumnya UAS ditolak masuk ke Singapura oleh otoritas setempat ya. Kementerian Dalam Negeri Singapura menyebutkan sejumlah alasan menolak kedatangan UAS di negara tersebut. Salah satu poinnya yaitu UAS dianggap menyebarkan ajaran ekstremisme dan segregasi. Singapura juga menyampaikan kritik terhadap pernyataan UAS yang pernah melontarkan komentar merendahkan agama lain seperti Kristen. UAS disebut pernah menyebut salib sebagai tempat tinggal ruh kafir ya. Somad dikenal menyebarkan ajaran ekstremisme dan segregasi yang tidak dapat diterima masyarakat multiras dan multiagama Singapura, mengutip situs resmi Kemendagri Singapura. Majelis Ulama Indonesia MUI pun mengkritik keras pemerintah Singapura yang menganggap UAS pro ekstremisme sehingga dilarang masuk ke negara tersebut. Enggak pro ekstremisme lah, berlebihan Singapura itu sangat berlebihan. Apalagi dia menyebut ekstremis, jadi nggak benar itu. Saya tahu Singapura kan pro Yahudi, pro Israel. Israel nggak suka dengan seluruh perlawanan yang melawannya, kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim. Di sisi lain, Sudarnoto mempertanyakan apakah Singapura pernah menganggap Israel sebagai teroris. Ya, ini. Sebab menurutnya Israel kerap melanggar hak asasi manusia dan menyingkirkan hak hidup orang Palestina. Pelanggaran itu masih terus dibiarkan sampai saat ini gitu ya. Atas penolakan Singapura terhadap UAS, MUI menyebut hal itu dapat mengganggu hubungan antara negara tetangga. Itu sangat ganggu perasaan umat Islam di Indonesia, sangat ganggu hubungan bertetangga, ucapnya. Ya, sobat sekalian ya. Ternyata memang berbuntut panjang gitu ya. Ternyata juga berbuntut panjang kasus UAS Abdul Somad ini, Ustadz Abdul Somad. Dan direspon bahwasanya memang ya sudah kalau begitu nggak perlu belanja ke Singapura gitu ya. Dan memang apa yang disampaikan oleh UAS kembali lagi itu adalah menyampaikan apa yang sudah ada dalam agama gitu ya. Dan alasan-alasan seputar apa yang disampaikan oleh UAS itu terkait ekstremisme itu juga tidak sesuai ya, tidak tepat ya, karena ekstremisme itu yang
mengajarkan di luar dari agama, yang tidak ada dalam agama diajarkan ya, atau sesuatu yang berlebihan ya. Dalam hal ini misalnya disebutkan juga Singapura konon ya juga mendukung Israel ya. Israel yang kita ketahui adalah penjajah ya, yang menjajah melakukan tindakan ekstremisme gitu ya terhadap warga Palestina ya. Nah, itulah yang disebut ekstremis ya, melakukan pembunuhan, penjajahan ya, termasuk juga Amerika yang menduduki beberapa wilayah ya, yang juga melakukan tindakan pertama mendukung tindakan Israel ya, tindakan penjajah, dan juga melakukan tindakan ekstremis kekerasan itu sendiri ya. Nah, kenapa ini yang benar-benar melakukan tindakan ekstremisme didukung ya? Di satu sisi ya, UAS yang kita ketahui tidak ada kaitan apa-apa dengan ekstremisme dituduh ekstremisme. Nah, ini adalah pernyataan yang saling bersilang gitu ya, tidak nyambung gitu ya. Dan kita ketahui bahwasanya UAS itu mempunyai banyak sekali pendukung gitu, pendukungnya jutaan ya. Kita khawatir ya umat Islam yang banyak ini ya, karena UAS itu dalam hal ini mencoreng hak dan wibawa ya, martabat. Dan kita ketahui UAS di sana hanya untuk berkunjung ya, berlibur gitu ya, menggunakan uangnya untuk wisata, menggunakan uangnya untuk menginap, makan dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan hal yang dituduhkan oleh Singapura gitu ya. Karena aktivitas UAS ceramah ya, itu pertama memang tidak sesuai ya. Yang kedua ya, aktivitas mengunjungi justru hal yang menguntungkan Singapura itu sendiri ya. Karena bisa jadi dalam kunjungan itu UAS itu kalaupun tidak jadi dilarang, bisa jadi dia akan merekomendasikan gitu ya untuk berwisata di Singapura. Tapi karena memang dari awal sudah ditolak ya, akhirnya tujuan awal untuk memajukan ekonomi bisa jadi gagal ya. Nah, ini sudah diserukan oleh UAS sendiri bahwasanya nggak perlu belanja ke Singapura. Nah, coba kita bisa bayangkan dengan kalaupun UAS ini kita ketahui banyak pengikutnya dan semua pengikutnya yang itu mengikuti ya, maka hilanglah potensi ekonomi yang harusnya didapat oleh Singapura itu gara-gara sikapnya sendiri gitu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat secara realitas gitu loh, apa yang dirugikan gitu ya dari hal omongan gitu ya. Kan semuanya itu dari segi internal Islam Muslim sendiri itu semuanya dari agama ya. Dan apa yang disampaikan UAS itu adalah kebenaran ya, kebenaran dalam agama ya. Dari segi kemanusiaan juga benar gitu ya. Misalnya tentang tentang materi jihad ya. Ketika materi jihad Palestina ke Israel, dan itu dalam konteks untuk melindungi negaranya ya, ketika dijajah, diserang ya, orang-orangnya dibunuh, tidak ada kata lain kecuali melawan gitu ya. Nah, ini disampaikan yang masih belum bisa diterima ya. Kemungkinan ya kita harapkan pemerintah kita ya bisa menyampaikan klarifikasi ya, video klarifikasi ya, dan juga nota keberatan gitu ya. Bisa jadi ya ada hal-hal ya, kebutuhan Singapura ini yang seluruh masyarakat Indonesia tidak akan membelinya ya, barang-barangnya ya, justru ini akan merugikan sendiri Singapura gitu ya. Nah, kemudian ya, kalau kita melihat track record dari UAS itu sendiri kan sudah diketahui ya di negara jiran ya, Malaysia ya, bahwasanya Malaysia itu sudah adalah tempat ketika
UAS itu meraih gelar doktor. Artinya Malaysia masih memakai akal sehat ya. Apa yang bisa dilakukan UAS ini terhadap Malaysia yang membahayakan kan tidak ada ya. Malaysia masih memakai akal sehatnya. Pun juga Brunei gitu ya. Di Brunei itu UAS ya, negara tetangga juga Brunei, UAS itu menjadi visiting professor gitu ya. Artinya Brunei juga masih memakai akal sehat gitu ya, dalam memandang ataupun menilai ya seseorang gitu ya. Nah, ini juga yang seharusnya dipakai oleh Singapura ya, yang mereka saat ini kan negara yang memakai demokrasi gitu ya. Demokrasi itu yang masih memperbolehkan kebebasan ya, kebebasan satunya untuk kebebasan beragama gitu, kebebasan berpendapat ya. Dan dalam hal ini apa yang disampaikan UAS itu masuk dalam dua hal itu, kebebasan beragama, menyampaikan agamanya, dan kebebasan berpendapat gitu ya. Nah, itu yang kebebasan dalam demokrasi yang dianut oleh Singapura yang tidak dipakai ya, dan hanya sebagai teori saja. Kalau ini dipakai ya tentu saja tidak fair atau tidak sesuai ya kalau melarang ataupun menyebut drama UAS itu sesuatu hal yang negatif gitu ya. Padahal itu adalah kebebasan dalam berbicara, menyampaikan pendapat ya, termasuk dulu kebebasan beragama ya, kebebasan atau pendapat yang berasal dari agamanya. Nah, kalau sudah ada seruan seperti ini ya, misalnya tidak boleh membelanjakan ya, ya ini juga pasti akan kerugian sendiri bagi Singapura ya. Nah, sebelum ini akan merambat kepada hal yang lebih besar lagi ya, memang harus dalam ini Singapura harus meminta maaf gitu ya, melakukan rekonsiliasi dengan UAS ya, dan stop untuk menarasikan terkait masalah ceramah-ceramah yang dituduh teror ekstremisme ya. Nah, itu kan semuanya aktivitas omongan gitu ya, yang seharusnya tidak yang dilindungi oleh Singapura sendiri karena mereka memakai demokrasi yang menerapkan kebebasan dalam berpendapat gitu ya. Nah, kalau seperti ini ya yang rugi sendiri memang Singapura gitu ya. Nah, ini kalau sebelum menjadi lebih besar lagi ya, bisa jadi Indonesia ini yang Abdul Somad pengikutnya banyak ya, kemudian menyuruhkan untuk tidak mengeluarkan uangnya untuk belanja, bisa jadi pengikut UAS itu yang misalnya di Singapura itu akan mengikuti, dari Brunei juga mengikuti, dan wilayah negara lain. Nah, akhirnya yang rugi siapa secara ekonomi? Ya, tentu saja Singapura ya. Jadi dalam hal ini ya, sebelum terlambat harus bertindak ya Singapura agar mereka tidak menjadi lebih terpuruk karena masalah yang kelihatan kecil itu akan menjadi lebih besar gitu ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.